Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 826. Penjaga penjara mundur, menarik Kakini, dan berkata kepada 2 orang yang akan mengambil makanan, cepat pergi. Keduanya menutup ke depan dan mengikuti penjaga penjara keluar pintu. Elaine putus asa. Segera setelah penjaga penjara menutup gerbang besi, Jennifer berjalan menuju Elaine dengan wajah gelap, menghancurkan giginya dan berkata, "Elaine, kamu baik sekali, berani melaporkanku." Elaine pingsan dan berkata, "Maaf, saya bingung. Tolong maafkan saya kali ini." "Memaafkanmu." Jennifer mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, membuat Elaine pusing. Wanita tua Wilson juga datang dengan gemetar, mengertakkan gigi, dan menginjak langsung jari Elaine, dan memarahinya. "Sialan. Sepertinya kamu belum cukup mendapatkan pukulan. Tunggu, aku masih punya lebih banyak. Tetap di sini selama 15 hari. Kamu akan bersenang-senang selama 15 hari ini." Jennifer, yang berada di dekatnya, buru-buru berkata, "Nyonya tua, sulit mendapat kesempatan bisa satu sel dengan bajingan tidak berbakti ini. Jika saya jadi Anda, saya pasti akan enggan pergi setelah 15 hari. Saya tidak sabar ingin menghajarnya 5 atau 6 kali sehari untuk menghilangkan rasa benciku." Wanita tua itu mengangguk lagi dan berkata, "Jika saya bisa mengalahkannya setiap hari, sejujurnya, saya juga enggan untuk pergi." Elaine pingsan dan berkata, "Bu, mohon maafkan saya. Jika kamu tidak memukul saya dan meminta wanita ini untuk tidak memukul saya akan menyiapkan kamar Anda di Villa Elite Thompson. Bagaimana?" Wanita tua yang memancarkan dingin, "Kamu pikir aku bodoh? Kamu bahkan tidak tahu berapa lama kamu akan dikurung di sini. Bagaimana kamu bisa mengatur kamar untukku?" Elaine berkata, "Saya akan menulis surat untuk ibu. Jika ibu keluar, ibu bisa menunjukkannya ke Claire. Claire akan tahu apa yang terjadi. Dia pasti akan membiarkan kamu tinggal." Wanita tua itu mengerutkan kening dan bertanya, "Benarkah?" "Sungguh." Elaine mengangguk penuh semangat, menangis dan berkata, "Kamu tahu gadis seperti apa Claire? Dia anak yang paling berbakti. Jika aku mengutarakannya, dia pasti akan setuju." Wanita tua itu ragu-ragu sejenak. Sejujurnya, dia sangat membenci Elaine. Benar-benar benci. Jenis yang paling membenci. Namun, godaan Villa Elite Thompson cukup besar dan Elaine tidak tahu berapa lama dia akan dikurung di sini. Ketika suatu saat tiba, dia bisa tinggal di Villa Elite Thompson, dan tidak akan ada Elaine di sana. Bukankah itu keren? Memikirkan hal ini, wanita tua itu siap untuk setuju. Jadi, dia segera berkata, "Elaine, kamu bisa menulis surat itu sekarang. Aku akan mengampunimu setelah menulisnya. Dan aku tidak akan memukulmu di masa depan." Elaine sangat cerdik. Dia berkata, "Bu, jangan pukul aku di masa depan. Aku pasti akan menulisnya untukmu ketika kamu dibebaskan." Wanita tua itu bingung, dan berkata dengan tegas, "Kamu ingin bermain denganku? Jika aku akan dibebaskan, dan kamu tidak menulis surat itu, bukankah aku akan tertipu olehmu?" Elaine berseru, "Aku bersumpah demi Tuhan. Aku akan menulisnya untukmu." Wanita tua itu memancarkan dingin. "Aku tidak percaya sumpahmu." Pada saat ini, Jennifer di samping berkata sambil tersenyum, "Nyonya tua, bukankah ini sederhana? Jika dia menulis sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak menulis sekarang, dia akan kita memukuli 10 atau 20 kali sehari, sampai aku melihatnya menulis surat itu." Elaine berteriak, "Kamu tidak bisa melakukan ini. Jika kalian membunuhku, tidak mudah bagimu untuk bisa hidup dengan baik." Jennifer mengirimkan dan berkata, "Jangan khawatir, itu sangat fatal. Saya akan mengikat Anda ke balok, dan kemudian menggantungkan tubuh Anda. Saya akan mengatakan pada penjaga bahwa Anda bunuh diri karena takut atas kejahatan yang telah kamu lakukan." Bab 827. Elaine sudah cukup takut dengan beberapa patah kata dari Jennifer, sehingga dia ingin kencing di celana. Dia tidak meremehkan kata-kata Jennifer sama sekali, karena Jennifer terlihat sangat kejam.
Dia baru saja memukulinya dengan sangat keras, yang memberikan rasa takut yang mendalam. Mengandalkan dukungan Jennifer, Nyonya Wilson juga menendang Elaine saat ini dan memarahinya. Apakah kamu mau menulis atau tidak? Elaine mengerang kesakitan dan menangis. Aku akan menulis, aku menulisnya sekarang. Jennifer menamparnya lagi dan memarahinya. Kamu memang brengsek. Saya telah menyusun baik-baik, tapi kamu tidak setuju. Setelah aku memukulmu yang baru, kamu mau melakukannya. Elaine sedih dan buru-buru berkata, kamu tidak memberitahuku dengan baik. Kamu langsung datang dan memukulku langsung. Jennifer menggertakkan giginya, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras, sambil memarahi. Beraninya kamu membalas kata-kataku. Kamu melawanku. Jennifer menamparkan Elaine. Tamparan ini membuat dua gigi depan Elaine langsung terlepas. Elaine hanya merasa bibir atasnya telah robek, dan kemudian rasa berdarah di mulutnya meleleh. Dua gigi bagian depan atas telah dimasukkan ke dalam mulut. Hampir saja tertelan olehnya. Dia mengeluarkan gigi di mulutnya, melihat dua gigi di depan berdarah, dan menangis histeris. Bunuh aku saja. Aku tidak ingin hidup lagi. Jennifer menamparkan beberapa kali lagi, dan memarahinya. Mengapa kamu berteriak-teriak? Mau memberitahu seluruh rutan? Mau main-main denganku? Elaine menutupi wajahnya dan menangis putus asa. Tetapi Nyonya Wilson gemetar saking gembiranya. Dia menjambak rambut Elaine, mengejutkan dan menariknya dengan keras, dan memarahi. Mengapa kamu menangis? Bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu menangis? Kamu bisa sekarang menangis. Mengapa kamu tidak membiarkan semua kesalahan di sini melihatmu? Penipu nomor 1 di Aurus Hill. Pada saat ini, Wendy juga berkata kepada semua orang, semuanya, tolong jangan tertipu dengan kemampuan aktingnya. Orang ini dari dulu jahat. Dia adalah serigala-serigala, berlaku buruk pada ibu mertuanya. Tinggal di Elite Thompson tapi tidak mau menerima ibu mertuanya. Bukan dia yang membeli villa itu, tapi menantunya yang suka ditipu di luar. Semua orang tercengang, dan beberapa orang berseru, apa yang dilakukan menantunya? Bagaimana dia bisa menipu sebuah villa besar? Wendy segera menjelaskan, tidak masalah apa yang dilakukannya. Orang normal akan berterima kasih pada menantunya. Tapi dia tidak, dia selalu memarahinya setiap hari. Dia bajingan. Setiap hari memarahi putrinya untuk menceraikan menantunya. Tikus seperti dia tidak tahu betapa bersyukurnya. Bukankah dia sangat pantas dipukul? Semua orang mengangguk, tidak peduli bagaimana mereka mendengarnya. Mereka merasa bahwa Elaine ini adalah binatang buas. Jadi tidak peduli betapa buruknya mereka memukul Elaine. Mereka tidak akan menyesal sama sekali. Pada saat ini, Elaine hanya bisa duduk di lantai dan menutupi wajahnya dan menangis. Tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, Jennifer melemparkannya secari kertas dan pena. Dia berteriak memerintah. Cepat tulis. Aku akan memukulmu jika kamu tidak menulis dengan baik. Elaine hanya bisa menelan amarahnya. Mengambil pena dengan rasa cemas. Dan menulis di kertas. Setelah menulis surat itu, Nyonya Wilson mengambil dan melihat isinya. Dalam surat itu Elaine memang meminta Claire untuk menyiapkan kamar untuk keluarganya yang terdiri dari 4 orang. Nyonya Wilson puas. Dan berkata sambil tersenyum, itu dia, 15 hari dari sekarang, saya akan memiliki kesempatan menikmati produk Elite Thompson, bersama Christopher, dan Harold dan Wendy. Kamu nikmati saja sel di sini. Ketika Elaine berpikir bahwa dia mungkin berada di penjara selama sisa hidupnya, dia tidak bisa menahannya, dan menangis sedih. Jennifer sangat jijik sehingga dia maju dan menendangnya, lalu berkata, mengapa kamu menangis? Ini mengganggu. Elaine menutupi tempat dia ditendang dan bertanya, bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan memukulku lagi? Jennifer mengangguk dan berkata dengan dingin, aku memang mengatakan tadi, tapi menyesalinya sekarang. Ketika Elaine mendengar kata-kata Jennifer yang tak tahu malu ini, dia gemetar dan berkata kepada Nyonya Wilson, Bu, kamu sudah berjanji kepada saya. Kamu tidak akan membiarkan dia memukul saya setelah saya menulis surat itu. Apa yang aku janjikan padamu? Wanita tua Wilson menatapnya dengan jijik. Tangan tua yang kasar mencubit lengannya dengan putus asa, dan memarahinya. Kamu sangat sombong.
Kamu pikir setelah kamu menulis catatan tidak ada lagi pemukulan? Kamu mungkin tidak akan keluar dari sini selama sisa hidupmu. Jadi aku hanya punya kesempatan 15 hari untuk melihatmu dihajar habis-habisan. Bab 828. Selesai berbicara, Nyonya Wilson mengangkat tangannya dan menamparkan Elaine lagi. Dia berkata dengan sinis, "Sejak Jacob ingin menikah denganmu, aku sudah tidak suka melihatmu. Kamu membuatku jijik selama bertahun-tahun. Aku harus puas saat ini." Elaine benar-benar pingsan. Dia tidak berpikir Nyonya Wilson akan sangat tidak tahu malu. Apa yang tadi dia katakan, sekarang sudah berubah pikiran. Namun, dia tidak tahu cara melawannya. Bahkan dengan Jennifer ini di sini, dia tidak akan berani mengucapkan kata pun karena tidak puas. Memikirkan hal ini, Elaine sangat sedih. Dia hanya berharap bahwa dia bisa segera bangun dari mimpi buruk ini. Setelah beberapa saat, dua orang keluar untuk mengambil makanan kembali dengan dua keranjang plastik besar. Di dalamnya ada banyak kotak aluminium makan siang yang seragam, berisi nasi dan sayuran dan peralatan makan. Semua orang mendapatkan kotak yang bertahan sama. Begitu keduanya memasuki pintu, seseorang menyajikan, "Makan, makan, makan." Karena itu, dia berlari dan mengambil kotak makan siangnya, lalu membukanya dan sekitarnya dengan senang hati. Jennifer juga lapar, jadi dia meninggalkan Elaine sementara dan mengisi perut terlebih dahulu. Nyonya Wilson dan Wendy tua juga sangat lapar. Mereka berdua datang untuk mengambil kotak makan siang. Begitu Wendy membukanya, dia melihat ada dua kotak kecil di dalam kotak makan siang. Satu berisi sayuran dan yang lainnya berisi nasi. Makanan ini terlihat familiar di mata Wendy. Seseorang berkata dengan penuh semangat, "Oh, saya akan makan bebek dan kol rebus malam ini." Ya, Wendy baru saja kembali ke akal sehatnya dan memahami mengapa hidangan ini begitu familiar. Menu yang sama dengan makan siang sebelumnya. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit mual, dan perut yang sudah terlalu lapar, tiba-tiba terasa kenyang. Wanita tua itu tidak peduli. Dia bertanya pada Wendy sambil makan, "Wendy, kenapa kamu tidak makan?" Wendy berkata dengan wajah sedih, "Nenek, ini tidak berbeda dengan kamu masak tadi siang." Wanita tua Wilson berkata, "Ini lebih baik daripada yang saya buat. Kamu akan tahu setelah kualifikasinya." Wendy menghela napas dan berkata, "Kalau begitu aku sudah muak dengan rasa ini." Jennifer mengingatkannya, "Gadis kecil, makanan ini tidak buruk. Jika kamu tidak bisa bergaul sekarang, kamu harus menunggu sampai jam 7 besok pagi. Jika kamu lapar di malam hari, tidak ada makan malam lagi." Wendy buru-buru bertanya, "Kalau begitu aku menyimpannya dan makan saat aku lapar." Jennifer berkata, "Setelah setengah jam waktu makan, seseorang akan datang untuk mengambil peralatan makan. Mereka akan menghitung saat mengambil kembali kotak makanan ini. Jadi kamu harus miring sekarang. Atau kamu menuangkan makanan ini ke wastafel dan cerobong di wastafel ketika kamu lapar nanti malam." Wendy telah dimanjakan selama bertahun-tahun. Dia tidak tahan dengan ini. Ketika dia berpikir untuk makan di wastafel, dia tidak bisa menahan muntah. Dia segera berkata, "Kalau begitu aku akan makan 2 suapan." Bab 829. Elaine yang memukul hingga babak belur, juga merasakan lapar. Tadi siang dia pergi saat Charlie menyiapkan makanan. Jadi dia makan belum pergi ke bank dan ditangkap oleh polisi. Setelah bank dan beredar guling di sel, ditambah dengan ketakutan dan pemukulan, dia mengeluarkan banyak tenaga. Jadi dia sangat lapar. Merangkak dengan hati-hati, dia mengambil kotak makan dari keranjang plastik. Dia ingin makan di sudut sendirian. Tiba-tiba Jennifer berteriak, "Elaine, apa yang kamu lakukan?" Elaine buru-buru berkata, Kakak, saya ingin makan sedikit." "Mau makan?" Jennifer berteriak. "Bajingan sepertimu yang tidak berbakti kepada ibu mertuamu. Kamu tidak malu mau makan?" Aku, Elaine berseru. Tidak tahu harus menjawab apa. Jennifer menegur dengan tidak puas saat ini. "Kamu kemari." Elaine hanya bisa mengangguk dan berjalan terhuyung-huyung. Lalu berkata, "Kakak, apa perintahmu?" Jennifer mengambil kotak makan siang dari tangan Elaine dan berkata dengan kejam, "Kamu tidak layak makan, menyingkirlah." Ketika Elaine mendengar ini,
Dia langsung menangis dan berkata, "Kakak, saya belum makan dari pagi. Saat ini saya hampir pingsan karena kelaparan. Kasihanilah saya. Izinkan saya makan sedikit." "Makan," Jennifer berkata sambil tersenyum. "Kamu tinggal di Elite Thompson. Masih mau makan makanan yang menjijikkan ini?" Elaine menangis dan berkata, "Kakak, saya benar-benar lapar. Saya mohon Anda berbelas kasih dan izinkan saya makan 2 suap. Kamu tidak bisa melihat saya mati kelaparan." Jennifer berkata dengan dingin, "Jangan khawatir. Kamu tidak akan mati kelaparan jika tidak makan 2 atau 3 hari." Elaine memohon, "Tapi aku benar-benar lapar." Jennifer bertanya dengan jijik, "Kamu belum berhenti bicara. Sudah kubilang, kamu sebaiknya menyingkir dan diam. Atau mau aku hajar lagi sekarang?" Elaine melihat penampilan ganas Jennifer. Jantungnya bergetar, dan air mata sedih mengalir dari matanya. Dia takut Jennifer akan memukulnya lagi. Jadi dia hanya bisa duduk sendirian di sudut, memandang Jennifer memakan makanannya. Pada saat ini, Charlie sedang menyiapkan makan malam di dapur besar Villa Elite Thompson. Claire dan Lauren kembali bersama. Begitu Lauren sampai di rumah, dia mengangkut ke dapur dan berkata, "Oh, aku datang ke rumahmu dan membuat kalian repot. Aku harus menikmati beberapa pekerjaan rumah." Setelah dia selesai berbicara, dia masuk ke dapur dan bertanya kepada Charlie dengan malu-malu, "Ada yang bisa saya bantu?" Charlie berkata, "Aku tidak butuh bantuanmu. Kamu menonton TV saja dengan Claire." "Saya tidak ingin menonton TV," Lauren berkata dengan malu-malu. "Aku hanya ingin menikmatinya. Aku tidak keberatan." Charlie tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan buru-buru berkata, "Ini benar-benar tidak perlu. Saya sudah terbiasa memasak sendiri. Kamu keluar saja dan duduk menunggu makan malam." Saat dia berbicara, Claire melangkah ke dapur dan bertanya kepada Charlie, "Charlie, apakah kamu melihat ibuku?" Bab 830. "Tidak." Charlie pura-pura terkejut dan bertanya, "Ada apa? Ibu belum pulang?" "Belum," Claire berkata. "Mungkin dia bersenang-senang dengan teman-temannya. Tapi menelepon teman-teman menelepon saya dan mengatakan ibu saya tidak dapat dihubungi sejak sore. Kawan-kawan menunggu kepastiannya untuk makan malam bersama. Saya sudah bertanya kepada ayah. Ayah juga tidak tahu kemana dia pergi." "Mungkin kamu yang tahu," Charlie menjawab dengan ringan. "Saya benar-benar tidak tahu kemana ibu pergi. Tadi siang dia minta uang untuk makan dengan teman-teman. Aku bilang, jika ayah menyetujui aku akan memberi uangnya. Dan saya tidak akan memberikannya jika ayah tidak mengizinkan." Ibu sepertinya sedikit marah. Claire mengangguk sambil berpikir, dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini agak aneh. Dia tidak berada di rumah, dan dia tidak bersenang-senang dengan teman-temannya. Kemana dia pergi?" Charlie mengangkat bahu dan berkata, "Mungkin dia sedang bermain mahjong." Claire berkata, "Bukan berarti ponselnya dimatikan, kan? Dia tidak bisa dihubungi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin teleponnya kehabisan daya." Charlie berkata, "Kamu tidak usah khawatir. Ibu sudah dewasa. Dia bisa menjaga dirinya sendiri." Claire menghela nafas. Meskipun dia sudah dewasa, perilakunya tidak sebaik anak-anak. "Aku benar-benar takut dia akan menyebabkan masalah di mana-mana." Lauren bertanya dengan heran, "Kamu tidak tahu bibimu sedang di mana?" "Ya," Claire berkata dengan cemas. "Ponselnya tidak dapat dihubungi. Saya sudah bertanya-tanya pada beberapa teman. Tidak ada yang melihatnya." Pada saat ini, Jacob masuk melalui kepala menu, dan bertanya kepadanya, "Mengapa kalian semua di dapur saat kembali? Aku ingin mengajak kalian minum teh bersamaku." Claire bertanya kepadanya, "Ayah, apakah ibu menghubungimu? Kenapa dia belum pulang selarut ini?" Ketika Jacob mendengar pertanyaannya, Elaine, dia kedinginan dan berkata dengan marah, "Siapa yang tahu? Jangan khawatirkan dia. Mungkin dia membuat masalah lagi di luar." Sejak mengetahui Elaine menghabiskan semua uang tabungan keluarga, ketidakpuasan Jacob terhadap Elaine tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Beberapa hari terakhir, saat melihat Elaine, dia selalu teringat semua uang keluarganya telah habis. Jadi dia berharap Elaine akan keluar dan menjadi gila, dan hilang dari pandangan dan pikirannya. Claire menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Ayah,
Aku tahu ibu melakukan kesalahan. Tapi ibu sudah meminta maaf. Dan dia juga tahu itu salah. Jangan marah lagi padanya. Apa yang harus saya lakukan jika ibu kabur dari rumah? Lari dari rumah. Jacob mencibir dengan jijik dan berkata, jika dia benar-benar melarikan diri dari rumah, aku akan pergi ke kuil Lohan malam ini untuk membakar dupa dan menyembah Buddha. Dan berterima kasih kepada Buddha. Yang terbaik adalah jika dia bisa seperti Hana, langsung menguap. Jadi saya bisa benar-benar lega. Ketika Claire mendengar ini, dia merasa sangat tidak berdaya. Demi hubungan orang tuanya, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Setelah hening sejenak, dia berkata, Ayah, tidak peduli seberapa salah ibu. Kalian sudah bersama selama lebih dari 20 tahun. Tidak bisakah kalian saling memaafkan? Jacob mengayunkan tangannya. Memaafkan dia. Aku tidak akan pernah bisa memaafkannya seumur hidup. Setelah berbicara, Jacob berbaring di belakang punggungnya dan berjalan keluar perlahan. Claire menghela nafas, ragu-ragu, dan kemudian berkata kepada Charlie, Charlie, kamu kenal banyak orang di Aurus Hill. Dan Albert tampaknya memiliki hubungan yang baik denganmu. Bisakah kamu meminta bantuan untuk mencarinya? Charlie berkata, istriku, anak-anak saja terkadang pulang sedikit terlambat ketika mereka pergi bermain di luar. Ibu hanya keluar untuk sore hari. Mengapa terburu-buru? Dia biasa bermain mahjong dan duduk di meja mahjong berjam-jam. Jika dia sedang bermain mahjong di rumah temannya, kamu tidak mungkin akan mampir, meski sudah menjungkir balikkan Aurus Hill. Claire tertarik dan berpikir sejenak, lalu berkata, baik, kita tunggu sebentar lagi. Jika dia tidak kembali pada pukul 10, saya akan menghubungi polisi. Panggil polisi. Charlie berkata dengan malu. Polisi biasanya sangat sibuk. Jadi jangan ganggu mereka dengan hal semacam ini. Bagaimana aku mengabaikannya? Claire berkata dengan serius. Bibi tertua menghilang dan kiat semua belum dipasang. Bagaimana jika ibuku bernasib sama dengannya? Jika aku tidak dapat melihat ibuku pukul 10, atau aku masih tidak bisa menghubunginya, teman aku ke kantor polisi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.